ya. Yang terakhir adalah pengkondisian di jaksa. Ya, jadi memang ada dugaan dia akan mengkondisikan di kejaksaan. Apa yang akan terjadi? Kejaksaan akan dibuat menjadi P19 mati. Kamu nggak punya surat izin praktek kan? Kan gitu gayanya detektif kan, dengan suara cemprengnya. Tapi itu ada dasarnya Pak penyidik. Gitu. Dasarnya kan kita sudah sempat ngomong di Mabes Polri gelar perkara khusus. Ya, dan itu dugaannya juga ada langkah-langkah yang dilewati oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Ya. Sebenarnya banyaklah hal-hal yang memang detektif duga itu pengkondisian. Nah, itu adalah pengkondisian di mana diharapkan detektif mencabut laporan di PMJ dengan naiknya detektif TSK di Polres Jakarta Selatan. Tidak akan terjadi sayangnya ya. Sayangnya detektif bukan orang-orang yang mungkin sebelumnya kamu kenal. Yang takut kamu ancam. Cuy. Di matanya detektif kamu itu cuy. Tumo. Apa nggak tumo? Tumo. Tumo atau nggak guys? Tumo guys. Kita. Ya tumo. Atau nggak ngerti baca tumo? Tumo tinggal di Tumo kok tukang molor. Tuh tumo tuh nggak kutu bener kutu dia pites. Dokter itu nggak takut sama elu sun. Dokter kok senengannya kok ngibulin masyarakat itu loh. Pakainya kalau ngomong nih loh. Kalau kamu pinter banget ini orang. Jadi gini ya, gini kok sales obat aja lebih pintar daripada lu. Gitu loh. Ngomong pinter banget, cacat orang percaya tuh, masyarakat Indonesia percaya tuh, gedabrus ya, titel PhD aja lu beli, untung lu dokter beneran gitu. Coba kalau nggak dokter beneran, tambah tapites lagi ke SS ngono. Iya kan, PhD aja salah, emang titelnya salah, emang dia beli gelarnya. Gimana orang gelar beli, cuman beli di Universitas Atlantis Hawaii, ayo beli toh. Nah, sampai sekarang dia petentang-petentang bangganya dia. Saya adalah Dr. Richard Lee Mars PhD Pret. Tapi pada saat di Mabes Polri nggak berani guys. Jadi bangga, yes. Mana PhD-nya kamu kok lari tunggang langgang gelar PhD-nya. Nggak berani di Mabes Polri. Gitu. Jadi detektif akan tunggu guys. Detektif akan tunggu bagaimana kinerja PMJ. Apakah membela masyarakat atau membela korban tomat busuk, membela korban DNA salmon yang meminta haknya kembali, uang kalian harus kembali, itu yang detektif inginkan. Pembelian DNA salmon, berapa juta uang kalian keluar, itu dulu dijual kurang lebih berapa tuh DNA salmon guys? Guys, dulu DNA salmon itu di rumah saja dijual berapa? Nggak nyampe 3 juta dulu. Berapa sih? Dijual dulu berapa sih guys? Kalian beli DNA salmon berapa juta tuh? 1,5 sama kayak tomat busuk nih. 1,5 guys, itu kalau kalian beli ripe skin itu cuma 400.000, 500.000. Benci ya detektif ini, dengan namanya dia dokter kalian dibohongin gitu. Gimana lu kagak cepet kaya dari nipu masyarakat, masyarakat Indonesia yang awam yang percaya, oh dia adalah dokter penyelamat wanita, dia adalah dokter yang pembuka merkuri. Hah? Udah? Belum. Itu udah benar tuh. Apanya? Gojek itu. Bukan. Gojek jangan ngadi-ngadi. Kaget kita. Iya teh. Jangan ngadi-ngadi. Itu kan. Hah? Mas Doni tolong. Pak Doni boleh dibantu. Gojeknya? Udah datang, bagiin aja tolong Pak Doni. Atas nama siapa? Rena. Atas nama Rena. Coba tolong dibagiin. Biar mereka makan. Si Soneo udah nggak bisa nyerang janda gitu ya? Hah? Tahu dari mana dari janda? Hah? Gimana dengan DRE istrinya ya? Apa bos kamu Suneo ngakunya setia sama istri padahal peselingkuh handal. Tukang predator anak di bawah umur. Ayo dong keluar. Hah? Predator anak di bawah umur. Gitu ya, udahlah ya. Hancur kamu Suneo, karirmu tuh hancur. Karir kamu tuh hancur kalau ngelawan detektif. Detektif tuh sudah tutup banyak banget kebusukan kamu. Banyak banget. Yang detektif ini sebenarnya udah nggak tahan akan ngomong di persidangan. Ingin banget ngomong. Cepetan P21 kalau kamu bisa.
P21 dokter siap tunggu kamu di persidangan, ya kan? Itu pun kalau naik, kalau kamu nggak minta damai. Kalau kamu minta damai, jangan ngomong minta dicabut PMJ, kano aja macem-macem aja kan, ratusan miliar diembat lah kok minta damai. Kano gak ada yang namanya undang-undang ITE itu mau masuk ke dalam shell seperti DRL ya. Oke, ngomel terus harus kalian ya yang merasa keberatan dengan kehadirannya Doktif yang udah membuka mafia-mafia ini ya, kan gampang, tinggal di blok, di skip ya. Kalau Doktif ini tujuannya cuma satu, mengembalikan uang masyarakat. Jadi untuk si Hans Babu Suneo, kamu lama-lama jadi gendeng loh ya, jangan gila atuh ya, jangan digendeng kamu. Masyarakat itu udah cerdas Hans. Kamu sebentar lagi kan kamu juga jadi TSK di Polda Jabar, kamu sama bos kamu. Tenang aja, ini omongannya itu ditunggu, tinggal nunggu waktu ya, tenang aja nanti. Jadi dia akan mengkoleksi, kalau itu kan tersangkanya 2 tuh guys, dia nanti akan 4 tersangka. Suneo pegang omongannya itu, dia akan menjadi 4 TSK. Di mana aja kita tunggu. Dan case-nya gede-gede, nggak gede-gede case-nya, bukan case yang cuma undang-undang ITE. Tunggu kapan? Tenang aja, kita akan bongkar di saat dan waktu yang tepat. Yang jelas Doktif akan di sini, akan tunggu sampai di sini wartawan. Tadi Suneo tadi muncul di live-nya teman-teman wartawan, dia muncul pulang. Kenapa nyuruh wartawan pulang? Kamu mau ngumpet-ngumpet ya? Nggak mau ketemu wartawan ya? Mau ngumpet-ngumpet? Biasanya gila engagement. Kali ini kok nggak gila engagement sih? Hah, Sun? Neo nggak gila engagement ya? Karena kamu tahu kamu akan dihakimi sama masa korban tomat busuk kamu, minta kembali duitnya. Jadi mungkin setelah ini Doktif akan koordinasi guys dengan Badan Perlindungan Konsumen ya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Untuk apa? Untuk membuat posko pengaduan ya. Jadi nanti akan ada yang namanya nomor hotline. Nomor hotline itu adalah nomor yang akan kalian gunakan untuk melaporkan pembelian. Jadi nanti kalian wajib untuk memberikan bon pembelian ya, sama nomor rekening ya, itu harus sama. Kalian beli pembayaran atas nama siapa dan nomor rekening. Jadi nanti kalau si Suneo ini mau bertanggung jawab, dia mengembalikan dan itu akan menjadi hak kalian, baik DNA salmon, baik tomat busuk. Jadi kalian akan mendapatkan hak kalian yang sudah diambil. Seperti itu ya. Oke. Takut banget jaksanya. Gini ya guys, Doktif kasih tahu ya, dia itu Doktif sudah ada bisikan-bisikan malaikat kecil kita aja ngomongnya ya, teman-teman sahabat yang tidak mau disebutkan ya, yang mereka itu ada di pihak masyarakat. Jadi mereka itu bilang kalau si DRL ini tidak akan melakukan prapit, karena dengan prapit dia akan melawan penyidik, sementara dia membutuhkan belas kasih penyidik ya. Itu yang pertama. Jadi prapit kemungkinan kecil dia lakukan. Yang kedua, gelar perkara di Mabes. Gelar perkara di Mabes pun kecil kemungkinannya dia lakukan. Kenapa? Karena kita sudah pernah melakukan gelar perkara di Mabes, dan Mabes sudah tahu ya bukti-bukti kejahatan yang diduga dilakukan oleh DRL. Jadi udah tahu juga, jadi nggak mungkin juga dilakukan ya. Yang terakhir adalah pengkondisian di jaksa ya. Jadi memang ada dugaan dia akan mengkondisikan di kejaksaan. Apa yang akan terjadi? Kejaksaan akan dibuat menjadi P19 mati ya. Tapi Doktif pastikan tidak akan bisa. Kenapa? Karena semua bukti terang benderang. Jadi kamu jangan bermain di belakangnya Doktif, karena musuh kamu terlalu banyak, Suneo. Dan musuh kamu itu adalah orang-orang yang ingin kamu menerima ganjaran dari kejahatan kamu. Jadi mereka memberikan informasi seakurat mungkin. Seperti itu ke Doktif. Jadi sadar diri kamunya. Ya, kamu nggak punya teman. Yang kamu merasa teman itu hanya karena kamu punya uang. Ya, tapi teman yang tulus, yang benar-benar nge-backup kamu itu enggak ada. Semua hanya melihat uang. Ya.